Babu waktil maghribi wa qala atau yajma'ul marid bainal maghribi wal isya. Bab terkait dengan waktu salat maghrib dan terkait dengan persoalan bagaimana bolehkah menjamak salat maghrib dan isya bagi mereka yang sakit. Haddatsana Muhammad bin Mihran qala haddatsana Al-Walid qala haddatsana Al-Auza'i qala haddatsana Abu Najashi wa Atha bin Suhaib Maula Rafi bin Khadij. Ola berkata itu Rafi bin Khadij atau Maula Rafi bin Khadij. Sami itu saya mendengar Rafi bin Khadij yaqulu berkata, kunna kata Rafi, ada kami semua dahulu nusolli pernah sholat kami dahulu al-maghrib sholat maghrib ma'an nabiyyi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayan soripu maka berpaling atau ngalewas gitu bahasa kita. Ngalewas ahaduna salah seorang di antara jamaah salat maghrib itu. Bainahu dan sesungguhnya orang yang ngalewas tadi yang pulang setelah selesai maghrib. La yubsiru masih bisa melihat mawaqi'an nabihi tempat jatuhnya anak-anak panah. Itu hadis pertama, ini gabungan beberapa hadis. Kemudian hadis berikutnya haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far dan seterusnya dari Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi. Faqala maka berkata Jabir bin Abdullah, kana ada an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli salat Nabi ad-duhra salat duhur bil hajirati pada saat matahari bergeser dari tengah-tengah ke arah barat. Wal asro dan salat asar, wasyamsu dan padahal matahari saat itu naqiyatun masih menyorot, masih putih bersih naqiyah. Wal maghriba dan juga salat Nabi, salat maghrib, idza wajabat pada saat tenggelam itu matahari. Wal isya'a dan sholat isya Nabi ahyanan kadang-kadang, wahyanan dan kadang-kadang juga. Idza ra'ahum apabila melihat Nabi kepada jamaah sholat isya, ijtama'u telah kumpul, ajala menyegerakan Nabi sholat isya. Wa idza ra'ahum tetapi apabila melihat Nabi jamaah di masjid itu atau masih belum banyak, akhara mengakhirkan Nabi terhadap sholat isya. Wasubha dan juga Nabi melakukan sholat subuh. Kanu ada itu para sahabat atau ada an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusolliha menyolati atau melakukan sholat subuh bigolasin pada saat cahaya masih agak gelap gitu. Kemudian hadis berikutnya haddatsana Al-Maqi bin Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid an Salamah dan seterusnya. Qala berkata Salamah, kunna ada kami semua, nusolli, sholat kami semua, ma'an Nabi, beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maghriba, pada salat maghrib, idza tawarat, apabila telah tenggelam itu matahari, bil hijabi, tertutup oleh halang-halang, penutup bumi. Hadis yang terakhir di rangkaian ini, haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, dan seterusnya, dari Ibnu Abbas. Qala berkata Ibnu Abbas, salatlah salat siapaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'an 7 rakaat jami'an secara jamak, maghrib dan isya itu kan 7 rakaat, wasama nian dan 8 rakaat jami'an secara jamak, asar dan duhur. Ini penjelasan persoalan waktu-waktu di atas. Di sini sholat maghrib tadi disebutkan dalam hadis, kami melakukan sholat beserta Nabi. Pada saat itu selesai sholat, kalau seseorang meninggalkan waktu sholat itu masih bisa melihat tempat jatuhnya anak-anak panah ke tanah. Nah, tentu bayangkan, jangan seperti membayangkan saat ini yang sudah penuh lampu di sini. Kita kan lampunya ya udah pakai listrik lagi. Nah, zaman Nabi belum seperti itu, belum ada listrik, belum ada lampu-lampu seperti ini, tetapi betul-betul alamiah, belum ya lampunya itu ya matahari dan bulan saja,
kan. Nah, di sini digambarkan saat sholat maghrib itu setelah selesai sholat maghrib, kami masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panah. Artinya masih agak terang, gitu kan. Masih kelihatan. Belum sepenuh gelap, gitu. Belum gelap betul-betul. Gitu. Nah, memang nanti di dalam penjelasan yang lain, kapan waktu maghrib itu tiba? Itu pada saat ada layung warna kuning-kuningan. Ada ya warna kuning-kuningan di barat. Kalau di kita ya. Kalau di tempat lainnya tentu di mana arah kiblat jadi barat juga betul barat. Soalnya matahari tetap ya. Kita ada di Indonesia ataupun ada di Arab ya tetap dari barat tenggelamnya. Di barat. Nah, sudah ada mulu kekuning-kuningan, itulah tanda waktu maghrib. Dan itu kan masih bercahaya. Nah, saat melakukan sholat maghrib itu kan tidak panjang-panjang. Katakanlah 5 atau paling lama 10 menit. Nah, itu masih ada cahaya-cahaya. Masih belum terlalu gelap. Tentu ini pada suasana cerah. Kalau bukan suasana mendung seperti sekarang. Kalau sekarang kan, ya memang karena mendung, bukan karena mataharinya lebih dahulu tenggelam, tapi karena cuaca di kita itu ada awan-awan sehingga kelihatan gelap. Nah, ini saya suka perhatikan itu, Pak. Adzan masjid kita itu terlambat, gitu. Agak telat itu. Sebetulnya itu sudah boleh kekuning-kuningan, tapi ini ya memang karena ngikuti itu ya, yang nggak apa-apa lah. Itu masih tetap di dalam waktunya itu kan. Tetapi sesungguhnya bagi kita yang sedang puasa, kalau di tempat lain sudah adzan, biasanya 5 menit lebih dahulu. Cek dulu saja ke langit. Kalau di langit ternyata sudah warna kuning-kuningan, sudah ada layung, sudah masuk maghrib, walaupun di anas belum adzan, buka saja. Ya, saya tidak ngajari, bukan curang ini, memang begitu petunjuk Nabi. Petunjuk waktu sholat itu ada tanda alam matahari. Nah, hanya oleh ahli falak itu diterjemahkan ke dalam jam, ya nggak masalah, boleh-boleh saja karena pada saat awan mendung itu kita kesulitan lihat tanda-tanda alam, kan? Sehingga sudahlah patokannya pakai jam saja. Hanya biasanya jam itu tidak ngepas. Silakan perhatikan yang paling gampang menguji betulkah jadwal ini setelah sesuai dengan jadwal tanda matahari perubahan, itu biasanya tidak ngepas. Yang paling gampang itu silahkan perhatikan waktu duhur dan asar. Nah, itu kan matahari masih dalam cuaca yang cerah gitu maksudnya. Nah, itu waktu duhur itu dimulai pada saat matahari, bayangan lah lihatnya, bayangan kita berdiri saja. Sudah agak ke bayangan kita itu. Nah, itu waktu duhur sudah ya, adzan belum pada dikumandangkan di masjid manapun. Jadi biasanya agak lebih telat itu jadwal-jadwal karena memang itu kehati-hatian kelihatannya. Kita berprasangka baik saja memang kehati-hatian daripada lebih dahulu adzan atau ngepas kemudian dan itu di luar waktu sholat tentu tidak sah sholatnya, lebih baik lebih aman sudah masuk duluan waktu sholat baru adzan. Kita berprasangka baik saja kepada para pembuat jadwal sholat supaya lebih aman. Itu lebih baik memang. Hanya kalau kita pada saat sedang terburu-buru, ada mau bepergian gitu, harus segera pergi, apalagi tunggu kereta. Tunggu kereta api, itu kereta api tidak akan nunggu. Kalau bis Cicahem masih mungkin bisa nunggu. Nah, itu kalau kita tahu saat itu, sudah masuk zuhur, walaupun belum adzan, sholat saja. Sudah masuk. Hanya tentu hati-hati, pas waktu menceran, pas tengah-tengah itu waktu terlarang sholat. Ini memang ya perlu ya dibutuhkan ini agak ketelitian. Kita harus awas. Menjadi orang Islam itu harus dituntut berpikir memang. Dengan kata lain ya harus jadi orang pintar. Harus dituntut pintar. Agama kita itu menuntut supaya pakai gunakan pikiran. Dengan diberikan tanda-tanda alam ini. Silakan pelajari dan amalkan. Itu waktu maghrib. Dan nanti ada sinyalemen baru nih Pak. Nanti perlu saya sampaikan juga nih. Sesungguhnya waktu maghrib itu berakhir saat
itu layung itu kan dari kuning itu memerah. Memerah, lama-lama merah, setelah merah tenggelam. Nah, sampai layung memerah begitu hilang warna merah, hilang juga waktu maghrib, masuk ke waktu isya. Nah, ternyata menurut penelitian itu nanti Profesor Tono, kita tayangkan juga videonya, itu waktu layung tenggelam itu tidak lama sebetulnya. Itu hanya kurang lebih tidak sampai 1 jam gitu. Paling 30 menitan. Jadi waktu maghrib itu pendek sebetulnya. Kalau sekarang ini kan 1 jaman ya. Coba perhatikan. Maghrib sekarang 18.13 bisa 19.24. 1 jam lebih kan? Nah, padahal menurut penelitian di lapangan, tenggelamnya itu layung warna merah itu tidak sampai 1 jam. Dengan kata lain, jadwal yang sekarang ada itu, jadwal isya, terlambat. Nah, sebetulnya itu tidak ada masalah juga bagi kita. Lebih baik terlambat daripada cepat. Hanya yang harus jadi perhatian, saat sholat maghrib, jangan ditunda-tunda. Gitu. Karena kalau ditunda-tunda bisa jadi sudah habis waktunya. Karena sangat pendek waktu maghrib itu. Tidak 1 jam seperti di jadwal-jadwal ini. Paling 30 menitan. Nanti saya mendapatkan penjelasan dari Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, pembangun madhab Syafi'i, ulama besar tentu saja. Beliau mengatakan dalam kitab Subul Salam. Kitab Subul Salam itu adalah syarah Bulughul Maram. Beliau mengatakan begini, waktu sholat maghrib itu sejak matahari tenggelam sampai selesai menjelang waktu isya itu hanya cukup untuk adzan, untuk iqomah, untuk bersuci, untuk menyiapkan diri, nutup aurat, begitu, menyiapkan persiapan sholat, kemudian sholat sekitar 5 rakaat. Dengan catatan 5 rakaat itu 3 sholat maghrib ditambah sunnah 2 rakaat. Kan itu paling berapa menit itu? Itu ya perkiraan ya 20 menit lah gitu ya. Menurut penjelasan Imam Syafi'i ratusan tahun yang lalu Imam Syafi'i mengatakan begitu. Dan ternyata itu dibuktikan bukan ratusan tahun lagi, ribuan tahun yang lalu lah. Kan beliau itu hidup abad kedua Hijrah. Sekarang sudah abad ke-15. Jadi sudah 1.300 tahun yang lalu, kan sudah ribuan tahun yang lalu beliau mengatakan, dan ternyata dibuktikan betul tenggelamnya itu lebih cepat. Tetapi sekali lagi untuk hal ini jadwal isya belum masalah dan tidak ada masalah. Lebih baik telat daripada kecepatan. Hanya sekali lagi yang perlu jadi perhatian itu maghrib jangan ditunda-tunda, segera begitu masuk sholat maghrib karena khawatir nanti keburu habis waktu maghrib. Sehingga kalau sholat bukan pada waktunya itu tidak sah. Itu yang jadi persoalan. Nah, kemudian ada masalah sholat subuh. Sholat subuh nanti ditayangkan melalui video lah supaya lebih jelas. Di akhir saja. Nah, kemudian di sini waqtalafal ulama'u fil maridi hal yajuzu lahu ayyajma'a baina sholataini kal musafiri lima fihi minar rifqi bihi aula. Wajahu Ahmad wa Ishaq mutlaqan. Nah, begini ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai orang yang sedang sakit. Bolehkah orang yang sedang sakit itu melakukan jamak antara maghrib dan isya, demikian juga duhur dan asar? Disebabkan waktunya sempit, itu yang persoalan waktu maghrib itu. Sebelumnya kita sudah memperoleh penjelasan dari hadis jauh beberapa Sabtu yang lalu kan, bahwa bagi orang yang sakit itu petunjuk Nabi, silahkan gabungkan sholat antara maghrib dan isya, duhur dan asar itu dengan catatan lakukan seperti biasa, duhur pada waktu duhur, asar pada waktu asar, hanya duhur di akhir waktu. Setelah itu nyambung ke asar, lakukan sholat asar seperti biasa 4 rakaat. Tapi pada waktu masing-masing. Itu pada hadis beberapa pekan yang lalu. Dalam hadis ini juga di Sahih Bukhari juga. Nah, sekarang ada persoalan baru. Kalau tadi hadis tadi itu pada waktu masing-masing, kalau jamaah itu beda. Kalau jamaah itu sholat pada satu waktu, tetapi melakukan 2 kali sholat. Seperti misalnya maghrib dan isya dilakukan pada saat maghrib, itu jamaah takdim. Tapi kalau dilakukan pada saat
Isya itu jamaah takhir. Nah, para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Bolehkah bagi yang sakit untuk melakukan itu, atau sebagaimana orang musafir? Kalau orang musafir tidak ada masalah, boleh kan, sedang dalam perjalanan. Karena asal usul sholat jamaah juga adalah terkait dengan perjalanan. Kan? Nah, di sini madhab Ahmad bin Hambal membolehkan secara mutlak, boleh-boleh saja. Dan ini juga untuk pegangan bagi kita, terutama kalau kita menunggui saudara, kerabat, atau siapapun yang ada di rumah sakit. Biasanya yang sakit itu tidak perhatian kan terhadap waktu sholat. Nah, kita yang nunggunya itulah yang harus mengingatkan. Nah, biasanya kita tidak mau susah-susahkan. Sudahlah dijamak saja. Karena mengingatkannya 2 kali itu lebih sulit daripada mengingatkan sekali tapi sekaligus sholat. Biasanya diambil yang paling gampang bagi kita. Nah, menurut madhab Hambali itu boleh. Dan Ishaq, sini ulama juga. Dan sebagian di ulama-ulama madhab Syafi'i membolehkan. Imam Malik juga membolehkan. Tetapi wal masyhuru anis Syafi'i washabihi al-man. Tapi yang masyhur dari madhab Syafi'i, mayoritas gitu, itu melarang, tidak boleh. Jadi saat ini kita mengaku madhab Syafi'i, tapi saat sakit beralih ke madhab Hambali saja. Kan di sini. Karena madhab Hambali itu membolehkan daripada tidak sholat. Gitu kan. Sedangkan madhab Syafi'i umumnya melarang. Tapi sebagian juga membolehkan. Artinya bagi kita silahkan pilih. Di sini kan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Jangan mempersulit diri. Lakukan sajalah di jamak, nggak apa-apa. Kalau sakitnya itu agak repot. Tapi kalau sakitnya hanya sakit kepala atau sakit gigi, biasa sajalah. Gitu. Walaupun sakit gigi juga sakit juga itu kan Pak. Tetap tidak enak yang namanya sakit. Itu mengenai penjelasan ulama. Ini terkait dengan penjelasan salat maghrib tadi, bahwa salat maghrib kami masih bisa melihat itu tempat jatuhnya, artinya tanah itu masih kelihatan kan, walaupun agak mulai remang-remang. Mungkin kalau istilah kita itu seperti apa, ayam tuh, rabun ayam teh, istilahnya teh lupa, itu ada bahasa Sundanya itu. Kotoken kan. Kotoken. Oh, kita pun Pak pernah hilaf istilahnya. Nah, itu artinya tidak terlalu jelas tapi masih remang-remang kelihatan. Itu waktu maghrib. Kemudian waktu sholat zuhur ini dijelaskan, dan ini juga menjelaskan bahwa waktu sholat itu ajaran Nabi 5 kali ini. Soalnya ya seperti sering kita sampaikan, ada yang berpaham hanya mengambil dalil Quran, tetapi tidak paham betul tentang Quran itu, hanya bermodalkan terjemah. Sholat itu hanya 3 waktu katanya. Di sini jelas di hadis Nabi mengajarkan Nabi itu 5 kali sholat. Sesuai dengan nama Islam kan, Isya, subuh, itu 5 huruf itu juga ya. Jadi 5 kali sholat ini. Jangan terkecoh dengan orang yang hanya mengatakan kadang-kadang 3 sholat. Kalau Syiah wajar, memang Syiah itu bukan di 3 kali sholat, mereka itu 3 memang, tetapi duhur asar selalu dijamak. Kemudian maghrib isya selalu dijamak. Tapi mereka sebetulnya 5. Hanya di luar itu ada juga di antara orang yang inkarus sunnah, yang tidak mau menggunakan hadis, itu memahaminya begitu. 3 kali sholat. Nah, tentu saja ini penyimpangan. Toh Quran juga menyuruh menaati Rasulullah. Jadi kalau orang hanya menggunakan Quran tetapi juga sebagian mengikuti ajaran Quran tapi ajaran yang lain ditolak, yaitu harus mengikuti Rasulullah, sama dengan kafir juga. Nah, tidak boleh ada penerimaan setengah-setengah, harus totalitas. Nah, Quran menyuruh kul ati'uhu tahtadu begitu dalam surat An-Nur. Ucapkanlah kalian kalau mengikuti Rasul itu tahtadu, yakin bakal dapat petunjuk. Artinya benar itu Rasul. Ya, yang lain juga begitu. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalaulah kalian menyintai Allah, ikutilah aku, kata Rasul. Kata Allah, mengikuti aku itu artinya ikuti Rasulullah.
Oh, banyak bertebaran dalam Quran ayat-ayat yang menyatakan harus mengikuti Rasul. Sehingga heran bin ajaib bagi mereka yang hanya menggunakan Quran untuk mengamalkan agama. Itu tidak totalitas itu memahami Qurannya. Nah, kemudian disebutkan untuk sholat Isya. Kalau sholat Isya itu, Nabi kadang-kadang sholatnya itu menyegerakan, tetapi kadang-kadang mengakhirkan, bergantung keadaan jamaah di masjid. Kalau di masjid sudah kumpul jamaah, awal-awal waktu, beliau menyegerakan waktu Isya, artinya di awal waktu. Tapi kalau ternyata lihat ke masjid, karena rumah Nabi kan sebelahan dengan masjid, beliau bisa memonitor gimana keadaan, walaupun tidak pakai CCTV itu zaman Nabi. Beliau bisa tahu bagaimana keadaan masjid. Kalau ternyata belum banyak para sahabat, nanti sahabatnya baru kumpul malam-malam, maka agak akhir. Jadi dalam hal ini maka nanti ada dua istilah Isya itu dalam hadis-hadis, dalam fikih. Isya itu suka disebut sholat Isya kalau dilakukan pada awal waktu. Tapi juga suka disebut atamah. Atamah itu artinya sholat Isya yang diakhirkan. Istilah hadis ini nanti ada istilah atamah kalau membaca hadis-hadis mengenai waktu sholat Isya. Nah, kemudian kalau waktu sholat subuh itu waktu al-golas. Al-golas itu waktu masih remang-remang cahaya mungkin. Kalau istilah bahasa Sunda mah waktu carang cangtihang. Jadi sudah mulai ada cahaya fajar, tetapi belum jelas benar gitu kan. Tetapi sudah kelihatan bayang-bayang. Jadi kalau ada orang jalan itu kelihatan remang-remang, tapi tidak jelas siapa orang itu. Itu waktu golas atau istilah kita carang cangtihang. Atau kalau istilah dalam surat Al-Baqarah ayat 187, telah jelas benang putih dari benang hitam. Hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Itu waktu awal sholat subuh. Kemudian kalau sholat maghrib itu idza tawarat bil hijab, apabila matahari sudah tenggelam. Itu tenggelam matahari itu ditandai dengan ada mulai kelihatan layung warna kekuning-kuningan. Istatarot artinya matahari itu sudah tersembunyi. Tapi pada saat matahari di bawah ufuk itu masih menyinarkan cahaya. Nah, cahaya itulah yang jadi layung pada saat maghrib. Nah, pada saat mau terbit matahari juga itu saat masih sekitar minus 20 derajat itu di bawah ufuk, artinya matahari di bawah ini itu sudah menyinarkan cahaya. Itu yang disebutkan fajar kadhib. Nah, nanti menjelang kedalaman minus 13 derajat, nah itu menyorotkan cahaya juga. Itu yang disebut dengan fajar sodik. Nah, saat itulah waktu subuh dimulai. Nah, sekarang ini menurut penelitian dan juga dari Muhammadiyah dan juga ahli-ahli lain termasuk Ketua Alapan itu Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan subuh di kita itu kecepatan. Jadwal ini kecepatan. Fajar belum terbit itu adzan sudah dimulai. Kecepatan itu berapa menit? Tidak tanggung-tanggung, hampir 30 menit. Jadi harusnya adzan itu pukul 4.40. Oh, ini kan 4.10. Harusnya 4.40. 30 menit kemudian itu baru aman. Tapi itu memang bukan urusan kita itu, Pak. Itu urusan pemerintah lah itu. Bukan urusan ini pentingnya berjamaah di sini kan. Kalau satu-satu nggak akan dianggap. Karena ini persoalan masyarakat umum, sehingga ini biarlah nanti kita tunggu keputusan pemerintah untuk persoalan ini, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, perlu ada keputusan dari sana. Tapi nanti kita akan lihat dalam video di belakang ini bagaimana ada kesimpulan bahwa subuh itu lebih cepat sekitar 20-30 menit.
Nanti videonya bisa kita tonton. Makanya jangan kemana-mana, tunggu sampai video ditayangkan. Supaya yakin, bukan omdo gitu, bukan asal omong. Haddatsana Abu Ma'mar dan seterusnya. Anna Nabi sesungguhnya Nabi SAW qala bersabda Nabi, la taglibannakum, janganlah mengalahkan kepada kalian siapa al-arabu, orang-orang Arab, orang-orang Arab Baduy maksudnya dari kampung, alasmi salatikum, terhadap penamaan salat kalian al-maghriba, salat maghrib. Qala berkata al-arabu, orang-orang Arab kampung itu, fatakulu, dan mengatakan itu teh hiya al-isya, itu salat isya. Nah, ini sebetulnya tidak terlalu krusial, tidak terlalu signifikan. Tetapi di sini Nabi mengajarkan, peganglah prinsip yang sudah Nabi ajarkan. Dengan terpengaruh dengan kila kola. Kila kola itu katanya gitu kan. Nah, di sini dulu orang-orang Arab kampung itu menamai bahwa sholat maghrib itulah isya. Isya itu sholat maghrib. Kata Nabi, jangan terpengaruh dengan kata-kata orang-orang kampung yang tidak mengerti itu. Gitu kan. Tetaplah kalian mengatakan bahwa sholat isya itu sholat isya, bukan maghrib. Kalau maghrib, yaitu maghrib. Kelihatannya ini ingin menggabungkan isya dan maghrib, ingin sekali saja sholat, mungkin gitu. Tapi di sini Nabi memberikan penjelasan, tetaplah berpegang teguh pada prinsip ajaran yang telah Nabi berikan, maghrib ya maghrib, isya ya isya. Nah, ini juga sekali lagi memberikan inspirasi kepada kita. Dalam ajaran Nabi itu selalu begitu, harus tampil beda dengan orang-orang di luar Islam. Seperti puasa tanggal 10 Muharram kan. Waktu itu ternyata yang puasa sunnah 10 Muharram itu bukan hanya orang Islam. Para sahabat melapor, orang Yahudi juga puasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, Nabi berkata, kalau sampai tahun depan saya masih hidup, saya juga akan puasa bukan tanggal 10, tapi tanggal 9 juga. Tapi Nabi tidak sempat karena beliau keburu wafat. Ya, nanti ini menjadi sunnah kalau mau puasa bulan Muharram itu 9 dan 10, Tasu'a dan Asyura. Dengan semangat tampil beda. Harus beda dari orang-orang di luar Islam. Demikian juga soal kiblat kan. Waktu itu Nabi berkiblat ke Masjidil Aqsa dengan para sahabat. Ternyata orang-orang Yahudi juga berkiblat ke sana. Nabi memohon kepada Allah supaya kiblatnya dialihkan ke Masjidil Haram. Lama beliau memohon kepada Allah dan akhirnya memang dialihkan ke Masjidil Haram. Itu sekali lagi salah satu maknanya itu tampil beda dengan orang-orang di luar Islam. Saya kira ini menjadi inspirasi bagi kita. Selama kita bisa beda, terutama kaitan dengan persoalan ibadah, bukan persoalan muamalah, maka harus berbeda juga. Nanti terkait dengan hari ini ya, hari ini. Itu lebih jauh lagi, nggak usah dibahas. Tapi. Kemudian di sini ada hadis Nabi, asqalus sholati, yang paling berat sholat ala munafiqin terhadap orang munafik itu isya wal fajr, sholat isya dan fajar. Subuh. Berat untuk orang-orang munafik. Law ya'lamu nama bil atamah, tapi kalaulah mengetahui orang-orang itu terhadap keutamaan sholat isya dan sholat fajar, nanti dalam penjelasan lain, mereka akan mendatangi sholat berjamaah isya dan fajar itu walaupun harus merangkak, walaupun harus ngoronang. Kemudian di hadis berikutnya, haddasan Abdan dan seterusnya dari Abdullah. Qala berkata Abdullah, telah sholat lana beserta kami Rasulullah SAW melahirkan pada satu malam sholat isya. Wahia allati yad'una su'al atamah. Yang orang-orang menyebut sholat isya itu sholat atamah. Suman soropa, kemudian pulang gitu kan, seseorang di antara jamaah itu Pakbala kemudian menghadap alaina kepada kami, itu Nabi maksudnya. Pakola kemudian bersabda Nabi, aro'aitum, bagaimanakah pendapat kalian lailatakum pada malam ini, hadhi yaitu malam ini, Kainna ro'sa mi'ati sanatin, karena di ujung 100 tahun
minha, dari waktu ini, la yabqa, tidak akan tersisa lagi miman dari orang, huwa, yang mana itu orang itu ala dhuhril ardi, yang ada di muka bumi, ahadun, seseorang pun. Nah, Nabi sebagaimana kita ketahui selesai sholat itu suka menghadap kepada jamaah. Nah, tentu yang dilakukan oleh Nabi itu menghadap ke jamaah itu bukan sekedar menghadap gitu saja. Yang dilakukan Nabi itu berkomunikasi, beraudiensi dengan jamaah. Nanya, ngabsen misalnya, loh, Bapak ini yang biasa ada di sini kemana? Ternyata sakit, kadang ditengok atau didoakan. Kalau yang dilakukan oleh kita kan hanya sekedar menghadap saja. Kalau Nabi itu ada maksud lebih jauh, itu ngabsen jemaah juga. Tapi kalau kita ditanyakan gitu nanti cerewet amat itu imam. Jadi kita itu hanya menghadap saja. Walaupun itu bukan satu keparduan, itu keutamaan saja. Menghadap boleh, tidak pun tidak apa-apa. Ya, yang diajarkan Nabi memang kira-kira semacam ngabsen lah Nabi. Kalau Bapak ini sedang bepergian, kita doakan semoga mudah-mudahan ada tercapai maksud dalam bepergiannya dan bisa kembali dalam keadaan selamat. Itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Kalau kita saat ini, kita itu lebih mengikuti sunnah barat, Pak. Kalau kepada orang bepergian itu. Atau minta izin pergi kepada kita. Kan kalau minta izin, kalau orang-orang barat, take care, hati-hati, kan gitu ya kata-katanya. Hati-hati kalau mau melakukan perjalanan. Yang diajarkan Nabi itu bukan gitu, tapi didoakan. Semoga berhasil dalam tujuan perjalanannya. Tapi kalau kita saat ini kan selalu begitu. Kalau ada, saya mau pergi ke luar kota ini, hati-hati ya. Nah, itu sunnah barat kalau itu. Take care, kata-kata itu kan. Hati-hati. Bukan itu kalau diajarkan Nabi. Tapi doakan semoga engkau selamat di perjalanan. Jadi orang-orang tua kita dahulu, itu, kalau kita mau pergi, misalnya waktu saya mau ke Bandung, begitu waktu selesai SMA mau kuliah, itu masih mengikuti sunnah Nabi. Bukan hati-hati, tapi didoakan mudah-mudahan rahmat salamat, pahang tulang, pahit daging. Ya, itu doa orang kampung. Pahang tulang, pahit daging artinya tidak gampang kena penyakit, kebal dari virus corona misalnya, itu dalam bahasa sekarang. Itu doa yang sesuai dengan ajaran Nabi harusnya. Tapi saat ini udah sedikit, bukan sedikit, banyak ditinggalkan oleh kita. Nah, itu disebutkan dalam hadis Nabi ini. Bahwa nanti di penghujung tahun itu, setelah 100 tahun, tidak akan tinggal dari kalian seorang pun di muka bumi. Nah, ini juga memberikan berita kepada kita, itu umur seperti dalam hadis yang lain, umur umat Nabi itu antara 60 sampai 70. Itu statistik, rata-rata. Yang namanya rata-rata itu bukan selalu harus segitu. Bisa saja kurang, bisa juga lebih. Seperti kita mengatakan, kedalaman sungai Cidurian itu rata-rata 20 cm. Tapi jangan coba-coba yang kepertigaannya itu, karena 20 cm langsung nyemplung. Itu mah lebih. Bisa sampai 2 meter itu. Begitu kita nyemplung, ditulung. Hilanglah kita dari permukaan. Nah, itu adalah ada yang dalam, tetapi ada juga yang hanya 5 cm itu. Itu rata-rata. Bukan berarti semuanya begitu. Begitu juga Nabi mengatakan umur umat ini adalah 60 sampai 70, itu rata-rata minlah dalam istilah statistik itu. Rata-rata bisa saja baru sehari juga meninggal, kan bayi-bayi banyak. Tapi bisa juga lebih dari 70 tahun. Bahkan dikatakan di sini sampai 100 tahun juga mungkin. Tetapi jarang-jarang yang di atas 100 tahun. Walaupun ada juga kan yang kemarin itu yang di Jawa Tengah itu ada yang sampai pengakuannya sampai 140-an. Itu sangat jarang. Nah, Nabi mengatakan nanti 100 tahun yang akan datang tidak akan tersisa di antara kalian seorang pun. Artinya itu menunjukkan bahwa umur manusia zaman Nabi, sejak zaman Nabi sampai saat ini, sangat jarang yang sampai 100 tahun. Tidak akan ada lah, sedikit paling ada. Nah, kemudian berita-berita yang bisa kita tangkap dari hadis, karena memang
hadis itu sifatnya umum sebetulnya. Kemudian waktu Isya, haddatsana Muslim bin Ibrahim dan seterusnya dari Hasan bin Ali. Wala berkata Hasan bin Ali, Sa'alna kami bertanya Jabir bin Abdullah kepada Jabir bin Abdullah an salatin Nabi dari salat Nabi, karena sama ini dengan hadis yang tadi, Nabi itu sholat duhur pada saat matahari sudah tergelincir. Kemudian sholat asar pada saat matahari masih terang benderang. Sholat maghrib pada saat matahari telah tenggelam. Dan sholat isya, Nabi kalau idza kasrun nasu apabila orang-orang kumpul ajala menyegerakan di awal waktu, wa idza qallu dan apabila sedikit akhara mengakhirkan. Wa subha dan salat subuh bigolasin saat matahari atau saat cahaya masih gelap. Nah ini kalau di kita salat isya kan selalu di awal waktu karena begitu adzan langsung kumpul. Nggak masalah, itu juga sunnah Nabi juga. Karena jangan harap pukul 12 di masjid akan ada orang, kecuali yang nginep di sini. Kalau ingin berjamaah pada saat pukul 2 atau pukul 1 untuk saat isya akan sulit mendapatkan jamaahnya. Kan dilakukan di awal waktu di masjid-masjid saat ini. Kemudian hadis berikutnya. Haddatsana Yahya bin Bukair, qala haddatsana Al-Lais dan seterusnya. Anna Aisyah sebetulnya Siti Aisyah mengabarkan kepada sahabat itu Urwah, Atamma telah mengakhirkan salat Isya Rasulullah SAW terhadap pada satu malam bin Isya untuk salat Isya. Wadhalika dan saat itu qabla ayyab syua sebelum menyebar Islam ini, falam yakhruj maka tidak keluar itu Nabi hatta qala sehingga berkata Sayyidina Umar nama telah tidur an-nisa'u kaum perempuan wasibyanu dan anak-anak. Fakhraja maka keluar Nabi faqala kemudian Nabi bersabda di ahli masjid kepada orang-orang yang ada di masjid, ya mayan tadiruha tidaklah menunggu terhadap salat Isya ini ahadun seorang pun min ahlil ardi dari penduduk muka bumi ghairukum selain kalian semua. Nah, ini hadis menjelaskan mengapa salat Isya disebut atamah, karena sekali-kali Nabi suka mengakhirkan melakukan salat Isya dan sengaja berjamaah dengan para sahabat di akhir-akhir waktu. Bukti akhir waktu itu apa? Itu kaum perempuan dan anak-anak sudah tertidur, sudah pulas. Nabi baru keluar dan melakukan sholat beserta para sahabat, di sini Sayyidina Umar dan yang lain-lain. Nah, kata Nabi, ada Islam saat itu belum menyebar ke muka bumi yang lain, beliau mengatakan tidaklah menunggu terhadap waktu sholat ini di permukaan bumi ini selain kalian semua ini. Yang menunggu sholat, melakukan sholat Isya itu hanya kalian saja. Itu memberikan penjelasan Nabi ada keutamaan tertentu bagi para sahabat yang hadir saat itu. Dan kita tahu nanti para sahabat Nabi itu ada 10 orang yang sudah dijamin Nabi masuk surga tanpa hisab. Salah satunya Sayyidina Umar. Para khalifah yang 4, tambah 6 orang sahabat yang lainnya. Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Muhammad bin Ala, qala akhbarona dan seterusnya dari Abi Musa, kuntu ada aku, ana yaitu aku, washabi dan para sahabatku, alladzina qadimu yang datang lebih dahulu, ma'i besertaku fisabinati menggunakan perahu, nuzulan untuk bertinggal di Baqi Buthan di daerah Buthan. Wan Nabi dan Nabi SAW di Madinah ada di Madinah. Maka ada Nabi yatanawabu silih bergantian an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam inda salat isya setiap salat isya kullalatin tiap malam naparun sekelompok minhum dari kami ini waqafna maka kami semua tinggal an-nabiy beserta nabi ana wa ashabi aku dan sahabatku walahu ba'du syuguli nabi saat itu ada kesibukan dalam urusan beliau. Fa'atamma maka mengakhirkan salat Isya Nabi bisolati dengan salat hatta ibharul lail sehingga agak kemalaman kan. Tsumma kharaja kemudian keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam maka salat Nabi
bihim beserta para sahabat yang datang sengaja untuk sholat berserta Nabi. Falamma qada, maka pada saat selesai Nabi sholat tahud terhadap sholatnya, qala, kemudian bersabda Nabi, liman hadrahu, yang menghadiri sholat itu, ala rislikum, tetaplah di tempat kalian, absyiru, dan bergembiralah kalian semua, inna min nikmatillahi, sesungguhnya sebagian dari nikmat Allah alaikum terhadap kalian, annahu, sesungguhnya, laisa, tidak ada ahadun, seseorang pun, minan nasi, dari manusia, yusolli, yang sholat hadis sa'ata, pada waktu Isya ini, ghairukum, selain kalian semua. Aqala, atau berkata itu rawi, ma sholat, tidaklah menyolati hadis sa'ata, pada waktu sholat Isya ini, ahadun, selain seseorang, ghairukum, ahadun, seorang pun, ghairukum, selain kalian semua. Nah, ini juga kata-kata Nabi yang memberikan keutamaan kepada mereka yang menghadiri sholat saat itu. Karena saat itu yang sholat itu, Islam itu baru ada di Madinah, kan? Belum tersebar kemana-mana, sehingga wajar para sahabat Nabi berikan pujian-pujian. Karena kalianlah yang mau melakukan sholat saat ini. Kami sudah mengenal Islam, di tempat lain belum. Faroja'na, kata Abu Musa, kami semua kembali, paparihna, kami bergembira, bima, terhadap apa, samina, yang telah kami dengar, min Rasulullah, dari Rasulullah. Artinya Rasulullah memberikan mungkin semacam motivasi lah kalau sekarang. Kan pemimpin itu salah satu tugasnya memotivasi bawahannya. Nah, supaya para sahabat memiliki motivasi kuat untuk terus menjalankan ajaran Islam ini. Kalian tidak sia-sia dengan hadir sholat ini. Memperoleh keutamaan yang Allah berikan khusus kepada kita yang hadir pada ini. Ini penjelasan tadi sudah saya jelaskan, kita lewat saja. Nah, soal keutamaan sholat Isya harus diakhirkan memang memiliki keutamaan tersendiri. Penjelasan begini dalam hadis lain. Laula an asyukku ala ummati lamartuhum ayu akhiru al isya ila sulusil lail aw nisbahu. Kalaulah tidak akan memberatkan kepada umatku, maka aku akan perintahkan kepada umat itu untuk mengakhirkan sholat Isya sampai sepertiga malam atau setengah malam. Tapi Nabi tahu bahwa itu berat bagi sebagian kaum muslimin, kan? Sehingga silahkan di awal waktu saja, tidak apa-apa, sah-sah saja untuk sholat Isya. Tapi kalau yang mampu mau melakukan sholat Isya di akhir waktu, boleh saja, itu sekalian tahajud maksudnya. Silahkan di akhir-akhir waktu. Tapi kalaupun saya mau sholat Isya di awal waktu, tapi tetap mau tahajud, itu pun tidak apa-apa, boleh saja. Karena hal ini beliau sampaikan kepada dua orang sahabat, yaitu Sayyidah Umar itu biasa sholat witir itu setelah sholat Isya, artinya di awal waktu. Kata Nabi, silahkan saja. Tapi Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang lain, kalau saya sholat witir itu Rasulullah nanti di akhir waktu, setelah tidur, menjelang subuh. Kata Nabi juga silahkan. Itu Nabi memberikan kemerdekaan, keleluasaan kepada silahkan, mana suka pilih saja sesuai kemampuan dan kesanggupan kita. Ini hadis terakhir. Haddatsana Muhammad bin Salam, qala akhbarana Abdul Wahhab As-Saqafi, dan seterusnya. Abi Barzah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW, karena ada Nabi, yakrohu, tidak suka Nabi, an-nauma, tidur, qoblal isya'i, sebelum salat Isya. Wal hadisa, dan juga tidak suka Nabi ngobrol ba'daha, setelah salat Isya. Jadi ini sunnah Nabi, tidur sebelum Isya, tidak biasa Nabi. Bukan dilarang, yakrohu ini bahasanya. Yakrohu itu makruh. Kalau diharamkan itu yahrum atau yuhrim, mengharamkan. Ini tidak. Hanya yakroh makruh. Jadi kalau pas sedang capek mas, ya silakan tidur saja. Habis maghrib. Tapi umumnya kita, karena Isya itu di awal-awal waktu, biasanya jarang. Lebih baik kita nonton TV saja. Atau main HP. Sambil nunggu. Atau kalau yang di masjid, sambil baca Quran. Lebih soleh yang nunggu di masjid. Tapi belum tentu juga. Yang di rumah yang main HP juga bukan sembarang yang dilihat kan. Itu Al-Quran juga di HP-nya. Dan wal hadis, dan ngobrol setelah sholat Isya.
Artinya umumnya Nabi setelah sholat Isya itu tidur. Karena belum ada televisi zaman Nabi. Kalau sekarang kita biasanya nonton dulu. Itu saya kira untuk penjelasan hadis-hadis yang hari ini kita bahas. Selanjutnya kita putar video terkait sholat itu dulu. Mungkin barangkali itu dulu, nanti diskusinya setelah video gitu ya.